Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amira. Kali ini kita akan membahas tentang pola pengasuhan anak dan beberapa kaitannya. Nah, di sini Amira akan mulai dulu ya, teman-teman. Pola asuh orang tua. Apa itu pola pengasuhan anak? Yaitu tata cara mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua dengan beberapa cara sesuai dengan keinginan orang tua dari sang anak. Jadi di sini itu bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Mendidik anak di rumah itu jadi ada beberapa pola. Pola itu adalah cara tergantung orang tua masing-masing dan biasanya itu juga ada yang dilatar belakangi oleh pendidikannya orang tua atau bahkan dilatar belakangi oleh pengalamannya orang tua pada saat diasuh oleh orang tuanya zaman dahulu begitu. Selanjutnya, macam-macam pola pengasuhan pada anak. Ada secara umum ya teman-teman, menurut dari buku Harlock pada tahun 1999 ini ada 3. Yang pertama adalah pola asuh demokratis, yang kedua ada juga permisif, dan juga otoriter. Kita masuk yang pertama. Apa itu pola asuh demokratis? Nah, menurut Bamrin ya, pasti teman-teman udah sering dengar nih. Ada 4 macam pola asuh orang tua. Yang pertama adalah pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak tetapi tidak ragu untuk mengendalikan anak itu juga. Pola asuh seperti demokratis ini kasih sayangnya cenderung stabil atau pola asuhnya ini bersikap rasional yang masuk akal. Orang tua mendasarkan tindakannya pada rasio. Mereka bersikap realistis terhadap kemampuan anak-anak dan tidak berharap berlebihan kepada anaknya. Jadi hasilnya itu anak-anak menjadi lebih mandiri, mudah bergaul, mampu menghadapi emosinya, mampu mengelola stresnya, dan anak itu berminat terhadap hal-hal baru dan bisa melakukan kerjasama dengan orang lain. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah pola asuh otoriter. Nah, kalau pola asuh otoriter ini menetapkan standar yang mutlak. Ya, mutlak itu yang harus dituruti oleh sang anak. Kadangkala pada pola asuh otoriter ini juga disertai dengan ancaman. Misalnya kalau anak nggak mau makan, maka anak itu tidak diajak berbicara sama orang tua, bahkan anak itu dicubit. Misalnya, dek, kalau kamu nggak mau makan mama cubit ya kamu nggak kasih nggak mama kasih uang, nggak mama kasih kamu uang jajan, mama nggak ngasih kamu uang jajan. Nah begitulah intinya ya, karena aku jarang dimarahin jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya dimarahin. Selanjutnya, orang tua seperti itu akan membuat anak menjadi tidak percaya diri, menjadi penakut, menjadi pendiam, tertutup, serta memiliki inisiatif yang rendah. Kenapa? Karena anak itu takut dengan ancaman orang tua, karena orang tua itu mengancam anak dan berkatanya itu dengan nada yang tinggi. Ketika kita berbicara dengan nada tinggi itu gimana ya? Rasanya tuh makser gitu dadanya. Makser, ngerti kan? Makser gitu. Dan juga ketika kita membentak anak, maka ada sel-sel di dalam otak anak itu yang terputus. Makanya nih, bagi para orang tua, kita harus menjaga bagaimana cara kita berkomunikasi kepada anak, dan kalau bisa untuk tidak membentak anak dan tidak menggunakan nada-nada yang tinggi begitu. Oke, biasanya juga pada pola asuh otoriter ini menyebabkan anak mempunyai kepribadian yang lemah dan seringkali menarik diri dari lingkungan sosial. Biasanya ini lebih ke anak-anak yang yang lebih suka sendiri biasanya. Lalu selanjutnya pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif ini adalah pola asuh di mana anak itu manja. Tipe ini kerap memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua atau walinya. Nah, pada pola asuh otoriter ini cenderung tidak menegur anak atau memperingatkan anak bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu salah atau apa yang dilakukan oleh anak itu tidak sesuai pada
usianya begitu. Orang tua tipe ini memberikan kasih sayang yang berlebihan. Karakter anak itu menjadi impulsif, menjadi tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri atau egois, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. Biasanya seperti yang saya baca-baca di artikel, pola asuh permisif ini lebih banyak juga dilakukan oleh kakek dan nenek. Biasanya anak yang diasuh oleh kakek dan nenek biasanya lebih lebih manja, karena kakek dan nenek itu biasanya sering memberikan apa yang diinginkan oleh cucunya. Jadi dapat menyebabkan anak ini tidak memiliki pengawasan yang ketat dari orang tuanya, sehingga ya apapun yang anak mau ya dikasih. Misalnya anak lagi pergi ke mana ya, ke mall gitu kan, merengek, tantrum, biar dia nggak nangis langsung dibeliin. Nah itu juga kurang baik untuk anak. Jadi kalau misalnya anak tantrum ketika sedang bepergian itu, ya udah kita biarin, nggak apa-apa orang lain lihat, jangan malu kalau anak kita tantrum. Jadi biarin dia berperilaku seperti itu. Setelah anaknya diem, pasti mereka itu akan capek sendiri. Nah setelah itu baru deh kita sebagai orang tua memeluk dan mendekap si anak. Begitu ya orang tua, jadi tidak harus selalu dituruti apa maunya anak. Selanjutnya ada nih lagi pola asuh tipe penelantar nih teman-teman. Apa itu pola asuh tipe penelantar? Nah, kalau orang Jawa tuh ngomongnya diumbar ke wae gitu. Orang tua memberikan waktu dan biaya yang lebih atau maksudnya biaya yang sangat minim kepada anak-anaknya. Jadi acuh tak acuh, tidak peduli kepada anak-anaknya, sehingga orang tuanya ini lebih sibuk bekerja dan tidak memperhatikan anak-anaknya. Karakter yang seperti ini itu lebih menyebabkan anak-anak mudah-mudian, impulsif, agresif, kurang bertanggung jawab, dan tidak mau mengalah. Begitu. Selanjutnya mungkin itu dulu ya teman-teman tentang pola asuh anak. Yang paling penting itu tadi ada 3: pola asuh demokratis, otoriter, dan pola asuh permisif. Nah, jadi juga sebagian orang tua ada yang mengkombinasikan di antara 3 pola asuh ini menjadi satu kesatuan, dan insya Allah akan membentuk anak menjadi pribadi yang sangat baik. Insya Allah memiliki moral yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat bagi para orang tua dan calon orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.